Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dimanapun Ananda berada, kelas 12 MA Nurul Maulid, semoga Ananda seluruhnya masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Dan dimanapun berada, selalu jaga kesehatan dan selalu jaga jarak dan jangan lupa selalu memakai masker. Baiklah, buat Ananda seluruhnya, pada saat sekarang ini, Ibu akan menyampaikan materi SKI kita yaitu tentang peran Wali Songo di Indonesia. Nah, kata wali dalam bahasa Arab artinya pembela, teman dekat dan pemimpin. Dalam pemakaiannya, wali diartikan sebagai orang dekat dengan Allah atau yang disebut juga dengan waliullah. Dalam bahasa Jawa, Songo ini artinya 9. Jadi Wali Songo berarti 9 wali yang merupakan pelopor dan pejuang pengembangan agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15. 9 wali tersebut yaitu ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Nah, selanjutnya yaitu kita membahas itu tentang biografi Wali Songo. Kehadiran Wali Songo dengan ajaran-ajarannya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat Islam di Jawa. Masyarakat Jawa memanggil Sunan kepada para Wali Songo. Kata Sunan atau susuhan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun yang berarti yang dijunjung tinggi. Dijunjung di atas kepala juga bermakna paduka yang mulia. Nah, yang pertama yang akan kita bahas pada saat sekarang ini yaitu Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut juga dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ahli tata negara yang menjadi penasehat raja, guru, para pangeran dan juga dermawan terhadap fakir miskin. Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik bermukim di Gresik untuk menyiarkan agama atau ajaran Islam hingga akhir hayatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Desa Gapura atau Kota Gresik. Makamnya banyak diziarahi masyarakat hingga sekarang. Sunan Gresik dianggap sebagai penyair Islam pertama di tanah Jawa, sehingga dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Nah, yang kedua, Raden Rahmat atau Raden Rahmatullah, atau yang disebut juga dengan Sunan Ampel. Raden Rahmat adalah putra cucu Raja Campa. Ayahnya bernama Ibrahim As-Samarkandi yang menikah dengan putri Raja Campa yang bernama Dewi Cendrawulan. Sunan Ampel wafat pada tahun 1406 Masehi. Beliau dimakamkan di Komplek Masjid Ampel, Surabaya. Nah, yang ketiga yaitu Maulana Makdum Ibrahim atau yang disebut juga dengan Sunan Bonang. Raden Maulana Makdum Ibrahim adalah putra Sunan Ampel dari istri yang bernama Dewi Cendrawati. Sunan Bonang dikenal sebagai ahli ilmu kalam dan ilmu tauhid. Sunan Bonang meninggal pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban, daerah pesisir utara Jawa pesisir utara Jawa yang menjadi basis perjuangan dakwahnya. Dalam menjalankan kegiatan dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini mempunyai keunikan dengan cara mengubah nama-nama dewa dengan nama-nama malaikat, sebagaimana yang dikenal dalam Islam. Nah, yang keempat, Raden Syahid atau Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu wali asli orang Jawa. Sebutan Kalijaga menurut sebagian riwayat berasal dari rangkaian bahasa Arab Qadi Zaka yang artinya pelaksana dan membersihkan. Dan juga ada menurut pendapat masyarakat Jawa memberikan arti kata Qadi Zaka dengan Kalijaga yang berarti pemimpin atau pelaksana yang menegakkan kesucian atau kebersihan. Sunan Kalijaga meninggal pada pertengahan abad 15 dan makamnya ada di Desa Kadilangu, Kabupaten Demak, Jawa Tengah.
Nah, yang kelima yaitu Raden Ainul Yakin atau disebut juga dengan Sunan Giri. Raden Ainul Yakin atau Raden Paku adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq, murid dari Sunan Ampel. Raden Ainul Yakin dan dikenal dengan sebutan Sunan Giri. Sunan Giri merupakan saudara ipar dari Raden Fatah. Nah, Raden Ainul Yakin menimba ilmu di pesantren Ampel Denta, Surabaya, milik dari Sunan Ampel. Sunan Giri meninggal sekitar awal abad ke-16. Beliau dimakamkan di Bukit Giri atau Gresik. Nah, selanjutnya Raden Qasim atau Sunan Derajat. Sunan Derajat memiliki nama asli Raden Qasim yang disebut di Sunan Derajat karena beliau berdakwah di daerah Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Raden Qasim adalah putra Sunan Ampel dari istri kedua yang bernama Dewi Chandrawati. Dan lanjut, Raden Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus merupakan putra Raden Usman Haji yang menyebarkan agama Islam di daerah Jipang Panolan, Biora, Jawa Tengah. Sunan Kudus juga dikenal dengan julukan Wali Al-Ilmi karena sangat menguasai ilmu-ilmu agama, yaitu ilmu tafsir, ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, serta logika. Sunan Kudus juga dipercaya sebagai Panglima Perang Kesultanan Demak. Ia mendapat kepercayaan untuk mengendalikan pemerintahan di daerah Kudus, sehingga ia menjadi pemimpin pemerintahan atau disebut juga dengan bupati sekaligus pemimpin agama. Sunan Kudus meninggal di Kudus pada tahun 1550 Masehi. Beliau dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus. Nah, yang kedelapan yaitu Raden Umar Said atau disebut juga dengan Sunan Muria. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah. Nama aslinya adalah Raden Umar Said. Semasa kecil ia bisa dipanggil dengan Raden Prawoto, dikenal sebagai Sunan Muria karena pusat dakwah dan bermukim beliau di Bukit Muria. Dalam dakwah beliau seperti ayahnya ibaratkan mengambil ikan, tidak sampai kira airnya. Dalam sejarah tidak diketahui sejarah persis tahun meninggalnya dan menurut perkiraan Sunan Muria meninggal pada abad ke-16 dan dimakamkan di Bukit Muria, Kudus. Nah, yang ke-9 yaitu Sunan Gunung Jati atau disebut juga dengan Syarif Hidayatullah. Yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati, nama asli beliau adalah Syarif Hidayatullah. Beliau adalah salah seorang dari Wali Songo yang banyak memberikan kontribusi dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, khususnya di Jawa Barat. Syarif Hidayatullah dikenal sebagai pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten. Sunan Gunung Jati ini wafat di Cirebon pada tahun 1570 Masehi dan usianya diperkirakan sekitar 80 tahun. Makamnya terdapat di Kompleks Pemakaman Wukir Sabta Panggang di Gunung Jati atau Desa Astana Cirebon, Jawa Barat. Nah, inilah biografi tentang Wali Songo yang dapat kita bahas pada saat sekarang ini. Ya, jadi Ibu minta kepada siswa dan siswi Ibu harap memahami dan dapat nanti menjelaskan lagi itu tentang biografi Wali Songo ini. Dari Wali Songo itu ada kan tadi ada 9, ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Muria, dan yang terakhir Sunan Gunung Jati. Nah, mungkin pada saat sekarang ini yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita lanjutkan tentang strategi Wali Songo dalam menyiarkan agama Islam ini. Baiklah, mungkin itu yang dapat Ibu sampaikan pada saat sekarang ini. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, itu datang dari diri Ibu sendiri, yang benarnya datang dari Allah. Baiklah Ibu sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.